Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam. Beberapa waktu lalu saya mengupload video tentang di manakah surga. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan sekitar di manakah Tuhan. Kapan saya mengalami Tuhan? Kapan saya merasakan Tuhan yang hadir? Ini pertanyaan yang menarik dan saya juga kaget. Mungkin baik kalau saya merefleksikan tentang itu. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, spontan ketika kita berpikir tentang Tuhan, tangan kita menunjuk ke atas. Tuhan ada di nun jauh di sana, di langit yang tinggi yang tidak terjangkau. Saya yakin ketika orang menunjuk ke atas, dia tidak sedang berpikir tentang jarak. Tetapi secara positif tentang Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak teraih. Sebab kita adalah orang berdosa, kita tidak pantas, kita kotor, dominus non sum dignus. Domine non sum dignus, ya Tuhan aku tidak layak. Tetapi sesungguhnya kalau mau jujur, pengalaman-pengalaman kita bercerita bukan Allah yang transenden jauh di sana, tetapi Allah yang imanen, yang ada di dalam hidup, yang tinggal di dalam jiwa, yang bersemayam dalam nurani, dalam suara hati kita. Itulah kenapa banyak orang juga mengalami dan menemukan Tuhan dalam keheningan, dalam kesendirian di tempat ziarah, dalam doa seorang diri di tengah padang, dalam kunjungan di tempat-tempat yang dianggap wingit, yang dalam arti tertentu kudus, suci. Kitab suci bercerita tentang bagaimana kita berdoa. Saya akan membacakan Matius bab 6 ayat 6. Saya kutip demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah, Tuhan tidak ada di mana-mana, Tuhan sungguh ada di tempat tersembunyi. Mana tempat tersembunyi itu? Hati kita. Hati kita adalah tempat yang tersembunyi, yang kalau kita tidak membukanya, tidak seorang pun tahu. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita tidak tahu hati kita, hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan ada di tempat yang tersembunyi, Tuhan pasti ada di mana-mana, setiap saat. Kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya. Seperti apa itu, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saya sendiri mengalami Tuhan yang hadir dalam setiap detik kehidupan. Ketika bangun pagi, loh kok hidup? Puji Tuhan. Loh kok masih bernafas? Puji Tuhan. Loh kok ayah saya menyapa saya selamat pagi? Puji Tuhan. Loh kok anak saya tersenyum? Puji Tuhan. Ketika masuk ke ruang makan, loh kok ada sarapan? Puji Tuhan. Loh kok nanti aku akan ketemu dengan seorang sahabat? Puji Tuhan. Loh kok Tuhan menyiapkan rezeki untuk hari ini? Puji Tuhan. Ada 1001 alasan untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Puji Tuhan. Berbahagialah karena itu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita lebih menghayati Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyapa, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan melalui hal-hal yang spektakuler. Penyembuhan dari lumpuh dan tiba-tiba berjalan karena ikut doa penyembuhan. Tiba-tiba ada seorang mengabarkan bahwa hutang kita sudah dilunasi. Tiba-tiba kita euforia karena putus lotre.
Hanya lewat itukah Tuhan? Tidak. Kitab suci kita, firman Tuhan mengajak kita bahwa sekali lagi Tuhan itu menyapa dan hadir pada hal-hal yang sangat sederhana. Dari kitab Raja-Raja bab 1 ayat 19, saya ingin membacakan untuk Anda seperti apa. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan menyapa lewat peristiwa sehari-hari, lewat apa yang kita alami, lewat apa yang kita lihat. Kita bisa melihat, menyaksikan Tuhan. Ketika menyaksikan, baru 3 hari lalu saya meletakkan benih di tanah, sekarang sudah mulai tumbuh tunas. Ketika saya keluar dari kamar dan anjing peliharaan saya menggonggong, menyapa. Dia adalah contoh kesetiaan kepada tuannya. Ketika saya keluar dari perumahan, dari pastoran, dan kemudian melihat pemandangan sawah, gunung, sungai, indah sekali. Maka saudari-saudara, ayo kita merayakan hidup yang selalu dihadiri oleh Tuhan setiap saat dalam suka duka hidup kita. Amin. Mari rayakan kehidupan dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan karena agung karya-Mu melalui alam semesta. Engkau menyapa kami setiap hari dalam pengalaman keseharian kami, dalam pengalaman bahkan kepahitan hidup kami. Kami mohon kepadamu semoga kami boleh terus-menerus melihat Engkau, memuji Engkau dan mempersembahkan hidup kami padamu. Sebab Engkau sang pemelihara, Engkau akan selalu melindungi dan menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ke padang yang luas kehidupan. Demi Kristus Tuhan kami. Diberkatilah kita semua oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.